Kembali lagi di Properti Festival bersama saya Syafina Nasyar. Kami masih akan membahas mengenai pandemi melandai, apakah jadi momentum sektor properti untuk pulih. Masih bergabung juga bersama kami Direktur Pemasaran Perum Perumnas Tambok Setiawati. Bu Tambok, kita lanjutkan kembali diskusi kita Bu Tambok. Iya, Baik, Mbak Syah. Bu Tambok, bagaimana ini Perumnas? Tadi kan Ibu sempat membahas mengenai Perumnas ya. Bagaimana Perumnas mendorong penjualan rumah di kala era suku bunga rendah yang akan segera berakhir ini, Bu? Ya, memang kita tahu bahwa seiring dengan adanya kenaikan suku bunga Fed, kita hari ini sangat cukup mempengaruhi kondisi ekonomi secara global, khususnya dalam hal tingkat-tingkat suku bunga. Seperti tadi saya sampaikan di depan, bahwa sebetulnya secara fundamental ekonomi Indonesia itu baik, gitu. Tetapi kita tetap harus antisipasi tentunya terhadap dampak dari kondisi pergerakan ekonomi secara global. Tentunya dalam hal menghadapi hal tersebut, Perumnas memiliki beberapa strategi. Kami terus melakukan upaya, tentu ujungnya adalah untuk konsumen kita, agar mereka mendapatkan kemudahan akses, bisa mendapatkan properti tidak hanya affordable tapi juga berkualitas. Jadi kami juga upaya percepatan penyelesaian rumah ya, dalam rangka proses konstruksi di berbagai daerah. Berbagai skema pembiayaan konstruksi yang bervariatif kami gunakan agar rumah tersebut dapat segera diserahkan konsumen. Kita lihat bahwa material pendukung juga terus naik, makanya kami harus lakukan percepatan penyelesaian rumah sehingga bisa membantu konsumen kami, dan demikian juga kami Perumnas. Selain itu, bagaimana di strategi pemasarannya, kami tentu juga terus melakukan inovasi, lalu melakukan kerjasama dengan berbagai instansi. Kami melakukan inovasi percepatan proses penjualan melalui kerjasama strategi penjualan secara kolektif, baik dengan perbankan, dengan mitra perbankan atau instansi atau lembaga keuangan lainnya gitu. Kami terus lakukan itu sehingga walaupun tren saat ini sih belum ya, semoga aja walaupun ada tren suku bunga yang meningkat, konsumen tetap mendapatkan harga, tetap mendapatkan apa ya, mampu gitu ya, mampu untuk memenuhi Mhm. kewajibannya walaupun tingkat kita nanti juga menurun. Makanya kami juga melakukan kerjasama skim berbagai produk untuk deliver kepada konsumen kami, sehingga membuat konsumen kami semakin terjangkau lah, walaupun ada tren tapi kita bisa buat skimnya bersama perbankan, hampir tidak seperti, jadi hampir tidak terdampak lah kepada konsumen tersebut. Selain itu, Perumnas juga melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga pembiayaan pembangunan perumahan melalui ekosistem perumahan nasional. Kami bekerja sama dengan SMF dan SMI untuk mendapatkan pinjaman konstruksi dengan suku bunga rendah. Artinya kalau kami dapat suku bunga rendah, lagi-lagi delivery kepada Mhm. konsumen kami akan sangat membantu. Ini sebagai komitmen kami Perumnas untuk menghasilkan produk rumah yang terjangkau, terutama bagi teman-teman kalangan konsumen kami pembeli rumah pertama. Mmm. Demikian Mbak Saf. Jadi semoga kekhawatiran tingkat suku bunga itu tidak mempunyai dampak material kepada konsumen kami. Target pangsanya di tahun 2022 ini siapa-siapa saja, Bu, untuk pasar Perumnas? Oke, untuk pangsa pasar Perumnas tahun 2022 ini ya, tetap karena kami juga mempunyai penugasan dari pemerintah, kami tetap menyasar pada teman-teman konsumen kita, pemilik rumah pertama, Mhm. teman-teman milenial, termasuk teman-teman yang lain, kalangan rumah, eh, kalangan teman-teman masyarakat berpenghasilan di awal kami mensupport kebutuhannya mereka, teman-teman milenial ini tidak hanya sekedar maaf, tidak hanya masyarakat pekerja informal, tidak hanya pekerja formal, tapi termasuk juga pekerja informal. Mhm. Kami terus bekerja sama dalam ekosistem perumahan untuk memudahkan pembiayaan perumahan terhadap pangsa pasar kami tersebut. Dan tidak lupa juga
tadi yang saya sampaikan di depan bahwa pasar kami adalah milenial. Karena kenapa? Karena kita lihat ada bonus demografi di situ di teman-teman milenial seperti disampaikan di depan. Mengingat kebutuhan perumahan bagi milenial ini sangat-sangat besar, sehingga merupakan barometer bagi Perumnas untuk menciptakan produk-produk yang inovatif yang bisa diterima oleh mereka. Kami mendeliver hunian affordable dengan kualitas baik dan tentunya juga dilengkapi dengan kebutuhan sehari-hari dalam lingkungannya, istilahnya one stop living lah. Selain one stop living, termasuk kemudahan akses yang saya sampaikan di depan, bahwa mereka itu juga mudah aksesnya ke manapun, termasuk ke lokasi bekerja atau ke tempat yang lain, sehingga teman-teman milenial pangsa pasar kami utama ini bisa produktif dalam pekerjaannya pun dalam kehidupan berkeluarga. Kita bisa lihat tadi bahwa hunian kami banyak yang terkoneksi dengan stasiun kereta api atau komuter lain, dan termasuk juga komuter lain, dan dekat juga dengan pintu tol. Jadi aksesnya mudah lah. Siap. Sentimen apa sih Bu yang akan mendorong penjualan rumah di tahun 2022 dan 2023 mendatang, Bu? Maaf, saya ternyata masih mute. Oke, kalau sentimen banyak sekali. Ada beberapa sentimen akan mendorong penjualan rumah di 2022 dan 2003. Ini kita lihat bahwa pemerintah terus mendukung sektor properti. Ya, di mana kebijakan Bank Indonesia yang memberlakukan pelonggaran rasio LTV turut mendukung. Selain itu kita lihat juga ada perpanjangan PPN DTP dari pemerintah di tahun 2022 ini yang kami yakini akan terus memberikan kontribusi dalam percepatan pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya pada industri properti. Selain itu tentunya apa sih sentimen yang lain? Kita lihat bahwa kondisi pelonggaran pembatasan efek pandemi COVID-19 dan percepatan vaksinasi booster tadi yang disampaikan oleh Mbak Sah, malah juga akan menjadi faktor penting dalam mendorong penjualan rumah di tahun 2022. Sehingga masyarakat tidak khawatir, tidak takut untuk keluar rumah, tidak takut untuk melihat rumah, karena biasanya masyarakat walaupun kita sediakan digital marketing gitu, 360 derajat untuk rumahnya, tapi tidak puas. Tetap di finalnya mereka harus lihat langsung rumah yang akan dibeli. Sehingga dengan adanya kondisi tersebut, kondisi kondisi pandemi yang COVID yang mulai melandai dan vaksinasi booster ini akan membuat kepercayaan pada konsumen untuk datang dan melihat langsung. Selain itu, tetap saja bonus demografi merupakan pendorong penjualan rumah kita di tahun ini dan tahun depan. Baik. Ini kan Mbak Sah. Ini kan 2022 udah tinggal beberapa bulan lagi, katakanlah tinggal 6 bulan lagi gitu ya Bu ya. Tahun ini, di akhir tahun 2022 ini apakah akan menjadi tahun kebangkitan sektor properti Bu? Ya, kami yakin dan optimis bahwa tahun 2022 ini akan menjadi tahun kebangkitan sektor properti. Kita bisa lihat tadi dimulai dengan melandainya pandemi COVID di 2022 ini, terus positif, terus mobilitas terus terjadi peningkatan, namun kita bisa lihat trennya memang ada peningkatan sedikit, tetapi dampaknya tidak fatal. Jadi harapan kami tentunya kegiatan di ekonomi Indonesia secara makro terus bertumbuh dan akhirnya benar-benar normal. Kita bisa lihat bahwa semua ini kita lihat properti itu merupakan sektor yang sangat strategis karena aktivitas pembangunan perumahan berkontribusi lebih dari 10% terhadap PDB kita di tahun ini ya. Artinya kebangkitan industri properti ini sangat penting dan saya pikir ini merupakan suatu awalan untuk bangkit secara jauh, leverage-nya lebih tinggi lagi. Dan kita perlu garis bawahi bahwa dengan menggeliatnya kebangkitan sektor properti ini akan memberikan multiplier efek tidak hanya di properti saja. Kita bisa lihat bahwa sektor properti itu memberikan multiplier efek baik di forward linkage maupun di backward linkage. Kira-kira sekitar 174 subsektor industri yang baik secara langsung atau tidak langsung
terdampak atau akan memberikan akan terdampak, maaf nih kalau ngomongnya salah-salah ya, akan memberikan multiplier effect bagi berbagai kepada 174 subsektor industri. Sehingga dengan bergeliatnya sektor properti tentunya akan membuat yang lain juga akan semakin baik. Selain itu, kita ketahui bahwa penyerapan tenaga kerja di sektor properti mencapai lebih dari 19 juta orang. Jadi kami yakin dan optimis bahwa tahun ini akan menjadi tahun kebangkitan sektor properti yang membawa pertumbuhan dan perbaikan yang jauh lebih cepat untuk perekonomian kita. Demikian, Baik, Mbak Sarah. Bu Tambok, ini ada nggak sih Bu insentif-insentif lainnya yang diharapkan dari pemerintah demi bisa menggerak pembelian properti semakin agresif di luar dari PPNDPP yang diperpanjang, lalu pelonggaran-pelonggaran yang diberikan, ada lagi nggak Bu harapan insentif ke depannya? Iya, sebetulnya ya insentif PPNDTP ini kan hanya juga sangat terbatas ya. Kami berharap itu diperpanjang dan ya, tapi kami mengerti lah kondisi pemerintah. Tetap kita harus lihat bagaimana kondisi pemerintah, di mana tahun lalu insentifnya PPNDTP-nya 100%, tahun ini 50%. Namun jangka waktunya hanya sampai September ini. Kalau ada kemungkinan untuk diperpanjang, akan memberikan kemudahan bagi kami. Selain itu, mungkin juga tadi kita bisa lihat bahwa pertumbuhan KPR-KPA juga lebih tinggi lagi daripada pertumbuhan sektor yang lain. Jadi tentunya kami berharap, walaupun hari ini tren suku bunga semakin meningkat, kita bisa lihat bahwa dampaknya dari global itu juga cukup material bagi kita di kedepannya. Kami tentu berharap walaupun ada kenaikan di suku bunga, tentu untuk sektor properti yang kita tahu bahwa mempunyai multiplier effect ke berbagai sektor yang lain, kiranya mendapatkan insentif untuk untuk dapat insentif untuk tidak dinaikkan jikapun nanti terjadi kenaikan di tingkat suku bunga acuan kita. Mungkin itu Mbak Saf, sehingga lagi-lagi konsumen kita juga dapat kemudahan dan kami juga dari pengembang dapat memenuhi kebutuhan konsumen kita, termasuk juga tentunya kebutuhan masyarakat yang pembeli rumah pertama. Yang saat ini sangat terjadi di tempat kita. Baik, terima kasih banyak Ibu Tambok sudah bergabung bersama kami. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Direktur Pemasaran Perum Perumnas Tambok Setiawati. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Pemirsa, Properti Festival masih akan kembali usai jeda bersama dengan pelaku sektor properti lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di Properti Festival.